Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya rasulillahi ajma'in. Baik, yang terhormat dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Elvirani MSI, dosen penguji yaitu Ibu Mimi Herman MPD. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal dengan judul yaitu pengembangan modul penuntun praktikum berbasis model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL yang terintegrasi dengan ayat Al-Quran untuk SMA atau madrasah kelas 11. Baiklah, Ibu yang terhormat, di mana berawal dari latar belakang. Nah, untuk latar belakang itu kita mengenai yang pertama itu pendidikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu alam. Nah, jadi pendidikan ilmu pengetahuan alam ini itu sering dikenal dengan pendidikan ilmiah yang berfokus membantu siswa belajar tentang sifat sains untuk memahaminya, menghargainya dan membentuk pendapat yang baik tentangnya. Di mana kalau untuk ilmu alam itu tubuh pengetahuan yang mencakup pengetahuan seperti metode ilmiah yang dipermasalahkan, misalkan melibatkan pengamatan logis, eksperimen, dan analisis. Nah, kebutuhan memberikan siswa pengalaman langsung dengan prosedur ilmiah ini melalui eksperimen, di mana kebutuhan siswa melalui praktikum. Nah, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses melihat, mengamati, berhipotesis, menganalisis, dan memperoleh kesimpulan dari peristiwa yang diamatinya. Nah, hal ini diatur juga dalam Permendiknas nomor 69 tahun 2013 mengenai kegiatan praktikum. Nah, di mana untuk kegiatan praktikum yang diatur menurut Permendiknas nomor 69 tahun 2013 ini untuk kelas kimia telah dikembangkan dalam potensi inti kurikulum 2013. Nah, dalam hal ini, instruktur diharapkan untuk menyelesaikan kegiatan praktikum untuk memahami tujuan pembelajaran yang diantisipasi. Nah, kemudian secara umum atau keadaan idealnya, pelaksanaan praktikum yang berkualitas dan terkait erat dengan aksesibilitas sumber belajar itu melalui media pembelajaran dapat membantu memperjelas konten ambigu yang disajikan oleh pendidik. Nah, kehadiran media juga memiliki signifikasi yang signifikan, di mana pelaksanaan praktikum tidak terlepas juga dari sarana dan prasarana dan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses praktikum di laboratorium agar praktikum ini dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Nah, praktikum yang baik ini juga tidak terlepas yang namanya dari modul penuntun praktikum yang membantu siswa memahami rangkaian praktikum secara utuh, serta diperlukannya kecukupan zat di labor tersebut untuk sehingga berjalannya praktikum ini dengan lancar dan baik. Nah, namun pada kenyataannya praktikum di sekolah itu tidak semua dapat melaksanakan praktikum dengan baik dan lancar. Nah, di mana ditemukan dari penelitian beberapa jurnal, yaitu ditemukan dari penelitian jurnal Alifani et al. 2022. Nah, pelaksanaan praktikum kimia ini itu memiliki beberapa tantangan dan kendala. Pertama itu kurangnya antusiasme siswa dalam praktikum. Kemudian terbatasnya waktu pelaksanaan praktikum dan kurangnya fasilitas praktikum. Nah, kemudian tidak hanya itu, menurut Ambarwati dan Projo Santoso tahun 2018, itu dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa beberapa praktikum kimia itu tidak dapat terlaksana karena kurangnya waktu. Nah, senada dengan itu, menurut jurnal Mauliza dan Nur Hafla itu 2018, nah dalam penelitiannya menjelaskan kurangnya kelengkapan alat dan bahan laboratorium serta kurangnya tenaga di laboratorium, sehingga pelaksanaan praktikum di laboratorium SMA itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, kemudian
Selain itu, berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari jurnal penelitian di atas itu tidak jauh berbeda dengan kondisi yang peneliti lakukan di SMA 1 Sungai Tarap, di mana hasil observasi dari bersama dengan Ibu Dra Gusnelly itu mendapatkan hasil bahwa dalam proses pembelajaran di lokal itu tidak ada permasalahan. Semua sudah sesuai dengan RPP, bahan ajar, dan media pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Nah, di mana namun pada pelaksanaan terdapat permasalahan yang ada di laboratorium. Seperti itu praktikumnya hanya menggunakan LKPD, tetapi zat-zat yang ada di LKPD tersebut tidak sesuai juga dengan prosedur praktikum, sehingga praktikum ini tidak dapat terlaksana. Nah, kemudian tidak hanya modul penonton praktikum yang di labor tersebut kurang atau tidak memadai. Nah, kesulitan dan memusatkan perhatian siswa dalam kualitas praktikum itu juga kesulitan dilakukan oleh pendidik. Nah, kemudian selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa, di mana hasil wawancara dengan siswa tidak semua materi pada kelas 11 ini dapat dipraktikumkan. Hanya saja beberapa materi yang dipraktikumkan. Karena tidak ada modul penuntun praktikum, jadi siswa kebingungan dalam melaksanakan praktikum. Nah, kemudian prosedur di sebelum praktikum ini juga biasanya dituliskan di papan tulis dan sehingga siswa kesulitan dalam melaksanakan praktikum ini. Nah, kemudian hasil kendala yang ditemukan di SMA 1 Sungai Tarap ini itu berefek kepada hasil belajar siswa yang dimana rata-ratanya di bawah KKM. Nah, itu dilihat dari KD 3.4 dan KD 3.8, di mana dapat kita lihat dari persentase hasil nilai belajar siswa itu kelas 11 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Nah, rata-rata ketuntasan pada IPA 1 itu 34%, IPA 2 40%, dan IPA 3 hanya 48%. Nah, dari permasalahan tersebut, maka diperlukannya bahan ajar untuk mengatasi permasalahan di sekolah. Nah, salah satunya adalah modul praktikum. Nah, kemudian modul praktikum yang akan dikembangkan itu dibuat berbasis model problem basic learning, di mana untuk berkenan dengan masalah siswa yang tidak memahami proses pembelajaran dengan pemahaman konsep, maka modul praktikum akan dikembangkan dibuat itu berbasis model problem basic learning, di mana modul pembelajaran yang menggunakan pemecahan masalah sebagai strategi pembelajaran dikenal sebagai modul pembelajaran berbasis masalah. Nah, melalui langkah-langkah metode ilmiah, siswa dapat menyerap informasi yang berkaitan dengan masalah dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pada saat yang sama. Nah, kemudian model praktikum yang dikembangkan dibuat dengan berbasis model problem basic learning ini itu terintegrasi dengan Al-Quran. Nah, sama halnya dengan seperti di SMA 1 Sungai Tarap ini itu menggunakan kurikulum 2013, di mana beberapa bahan ajar itu dia berbasis Al-Quran. Nah, maka modul yang dibuat itu berbasis Al-Quran. Modul yang terintegrasi dengan Al-Quran, di mana pada setiap materi nantinya praktikum itu akan disandingkan dengan ayat suci Al-Quran. Misalkan pada materi kesetimbangan kimia. Nah, dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 4-5, dalam Allah dengan jelas menetapkan aturan yang berkaitan dengan masalah kesetimbangan ini. Nah, nantinya dari beberapa modul dan bahan ajar itu akan disandingkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan langsung dengan materi pembelajaran kimia pada kelas 11 ini. Nah, berdasarkan penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan pelaksanaan mengangkat judul dengan pengembangan modul penuntun praktikum yang berbasis model pembelajaran atau problem basic learning yang terintegrasi dengan Al-Quran, di mana untuk identifikasi masalahnya yaitu
praktikum di SMA itu hanya menggunakan LKPD, tetapi zat-zat yang ada di LKPD ini juga tidak sesuai dengan prosedur praktikum, sehingga praktikum ini tidak bisa terlaksana. Kemudian kesulitan guru dalam memusatkan perhatian siswa terhadap kualitas praktikum yang dilakukannya. Kemudian pada pelaksanaan praktikum itu tidak menggunakan metode ceramah, masih menggunakan metode ceramah dalam menuntun praktikum. Nah, kemudian identifikasi masalah selanjutnya yaitu tidak adanya bahan ajar di sekolah yang menuntun siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan menemukan konsep-konsep pembelajaran kimia serta zat-zat yang dilabor, sehingga praktikum yang tidak semua materi yang dapat dipraktikumkan. Di mana untuk rumusan masalahnya itu bagaimana tingkat validitas dari pengembangan modul penuntun praktikum berbasis model PBL yang terintegrasi dengan ayat Al-Quran pada kelas SMA atau madrasah kelas 11. Kemudian bagaimana tingkat praktikalitas dari pengembangan modul penuntun praktikum model PBL ini yang terintegrasi dengan Al-Quran, di mana tujuan penelitian itu untuk menghasilkan modul PBL yang terintegrasi dengan Al-Quran ini yang valid, kemudian akan menghasilkan modul penuntun praktikum yang terintegrasi dengan Al-Quran yang praktis, di mana manfaat penelitian yaitu penelitiannya itu berbasis PBL yang terintegrasi dengan ayat Al-Quran, kemudian mengetahui tingkat validitas modul penuntun praktikum berbasis PBL dan mengetahui tingkat praktikalitas modul penuntun praktikum berbasis PBL. Nah, di mana spesifikasi produk ini itu memiliki keunikan karena berbasis model pembelajaran PBL yang terintegrasi dengan ayat Al-Quran. Kemudian untuk definisi operasional itu di mana nanti ada modul praktikum, modul penuntun praktikum, modul praktikum berbasis PBL, validitas, praktikalitas, serta PBL. Di mana untuk landasan teori. Nah, landasan teori ini itu pertama ada modul. Nah, dari modul itu kita mengetahui mengenai pengertian modul, di mana modul ini itu sumber pembelajaran yang terorganisir, sistematis yang mencakup seluruh jumlah kegiatan pembelajaran dan jadwal yang dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mencapai serangkaian tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian kita lihat dari segi tujuan modul ini, di mana tujuan modul ini untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian dari kelebihan modul ini itu untuk menekankan keterampilan unik setiap siswanya. Nah, di mana dengan penggunaan persyaratan kompetensi dalam setiap modul yang dipenuhi oleh siswa. Nah, kemudian kita masuk kepada landasan teorinya, yaitu mengenai problem basic learning, di mana untuk problem basic learning ini yaitu menurut Martinisian ini itu mendefinisikan pembelajaran kegiatan belajar di mana peserta didik diberikan masalah untuk dipecahkan baik secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya itu ada modul berbasis problem basic learning. Nah, di mana untuk modul berbasis problem basic learning ini itu diketahui itu serangkaian pengalaman yang sengaja dalam bentuk materi pendidikan yang disusun dan disajikan secara lengkap, di mana metode pengajaran yang dimulai dengan presentasi masalah kemudian ditangani oleh siswa melalui penelitian independen atau kelompok kecil. Kemudian nantinya dari modul ini memiliki beberapa kelebihan serta perbedaannya dengan modul problem basic learning. Nah, selanjutnya untuk modul berbasis problem basic learning ini yang terintegrasi dengan Al-Quran, di mana serangkaian pembelajaran yang disengaja terkandung dalam bentuk materi pendidikan yang disusun dan disajikan secara lengkap. Nah, dengan strategi pembelajaran yang dimulai dengan siswa memberikan tantangan yang kemudian mereka selesaikan dengan mengumpulkan data dan melakukan penelitian independen atau kelompok kecilnya. Nah, di mana untuk kelebihan yang dari modul terintegrasi dengan Al-Quran ini untuk memastikan
bahwa siswa memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih komprehensif tentang kompetensi-kompetensi yang ditawarkan dalam konten serta mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang di dalamnya dan menghubungkan dengan konsep-konsep lain untuk membentuk pemahaman yang penuh dan bermakna. Kemudian dilihat dari perbedaan modul berbasis problem based learning dengan modul problem based learning yang terintegrasi dengan Al-Quran, yaitu dilihat dari bahwasannya untuk perbedaannya itu bisa kita lihat untuk modul yang terintegrasi dengan Al-Quran ini, itu dalam praktikannya itu memiliki nilai-nilai keislaman yang disandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ada dalam ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk kepada validitas dan praktikalitas. Nah, validitas ini itu ukuran ketepatan dalam presisi sebuah alat untuk menjalankan ukurannya. Nah, sedangkan untuk validitas ini ada validitas isi, validitas berdasarkan kriteria, kemudian validitas konstruk. Nah, selanjutnya yang keenam itu praktikalitas. Praktikalitas ini bahan pelajaran ditentukan dengan uji produk sebelum diproduksi. Nah, kemudian kita masuk kepada penelitian yang relevan, itu penelitian dari beberapa jurnal seperti jurnal penelitian meningkatkan keterampilan guru dengan membuat modul praktikum, Maria Erna, kemudian penelitian Sri Agustini, kemudian penelitian Endang, kemudian Awal dan Handayani. Nah, kerangka berpikirnya yaitu pembelajaran kimia itu terdapat permasalahan seperti praktikum di SMA hanya menggunakan LKPD, tapi zat-zat yang di LKPD tidak sesuai dengan prosedurnya. Kemudian kesulitan guru dalam memusatkan perhatian siswa terhadap kualitas praktikum yang dilakukannya. Kemudian pada pelaksanaan praktikum masih menggunakan metode ceramah dan tidak adanya model penuntun praktikum di sekolah tersebut yang membangun pemahaman mereka tentang materi praktikum kimia ini. Kemudian solusi yang dihasilkan itu modul penuntun praktikum, di mana nanti ada uji validitas dan praktikalitas serta nantinya akan menghasilkan modul penuntun praktikum berbasis PBL yang terintegrasi dengan ayat Al-Quran yang valid dan praktis untuk SMA kelas 11. Nah, untuk metode penelitian itu jenis penelitiannya ada R&D, di mana untuk model pengembangan itu ada tahap define atau pendefinisian, kemudian ada tahap perancangan atau desain, kemudian tahap develop atau pengembangan. Nah, subjek penelitian itu peserta didik kelas 11 IPA, IPA 1 sampai IPA 3 yang ada di SMA 1 Sungai Tarap. Kemudian untuk jenis data itu ada data kualitatif dan kuantitatif, serta instrumen penelitian itu ada lembar observasi dan lembar praktikalitas. Nah, untuk teknik analisis data itu menggunakan teknik analisis validitas isi dan validitas konstruk, di mana untuk teknik analisis ini juga ada nantinya analisis praktikalitas. Mungkin sekian hasil dari presentasi seminar proposal saya, dikembalikan kepada Ibu Pembimbing dan Ibu Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.